Selamat datang di podcast kita hari ini dengan saya Ulfa Nurjanah dari Dinas Lingkungan Hidup sebagai moderator yang akan memandu acara ini. Kali ini kita akan membahas isu good and bad practice dalam mewujudkan smart governance. Smart governance ini bukan cuma soal teknologi ya, tapi juga tentang bagaimana kita bekerja lebih efektif, transparan, dan mampu memberikan pelayanan terbaik. Hari ini kita sudah hadir teman-teman yang punya pengalaman langsung di lingkungan kerja masing-masing dalam good and bad practice untuk mewujudkan smart governance dikaitkan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Oke, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, boleh dong kita kenalan diri dulu untuk pendengar kita biar nggak cuma suara aja yang dikenal. Mungkin bisa dimulai dari Kak Erda. Silahkan Kak Erda. Terima kasih Mbak Ulfa atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Arda Firdianti dari Perencanaan Pengembangan Penelitian Kabupaten Lingga. Oke, terima kasih Kak Erda. Mungkin selanjutnya Bang Adi. Oke, baik, terima kasih Mbak Ulfa. Perkenalkan, nama saya Dini Noviadi, saya dari PTD Puskesmas Selanjut. Oke, baik Bang Adi. Selanjutnya boleh perkenalkan diri Mbak Mita. Baik, terima kasih Kak Lupa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mita Purnamasari. Saya dari Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lingga. Oke, halo Mbak Mita. Kemudian yang terakhir narasumber kita yaitu Bang Fikri. Boleh perkenalan Bang? Baik, perkenalkan nama saya Muhyiddin Fikri, saya dari Dinas Lingkungan Hidup. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada para narasumber atas perkenalannya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan yaitu bagaimana good practice and bad practice dalam mewujudkan smart governance yang dikaitkan dengan nilai manajemen ASN dan smart ASN dengan khususnya berdasarkan pengalaman nyata di lingkungan kerja. Baik, kita mulai dari sisi positif terlebih dahulu yaitu good practice. Bisa dijelaskan lebih lanjut oleh pembicara pertama kita yaitu Kak Erda. Halo Kak Erda, bisa mendengar suara saya? Baik, terima kasih Mbak Ulfa atas kesempatannya. Saya akan Oke. menjawabnya. Salah satu contoh good government di Baritbang Kabupaten Lingga tentunya untuk di bidang penelitian dan pengembangan salah satunya berperan aktif dalam mengakomodir pelaporan inovasi daerah dalam Innovative Government Award di Kemendagri melalui lewat sistem reminder dan validasi data untuk mendongkrak nilai indeks inovasi daerah. Dalam kondisi seperti ini, perspektif nilai-nilai manajemen ASN salah satunya dapat membangun profesionalisme dalam menyebarluaskan sistem reminder dan validasi data pada perangkat daerah. Dan untuk perspektif smart government, kami menjalankan kolaboratif pada beberapa perangkat daerah yang memiliki inovasi untuk melakukan pelaporan inovasi daerah guna meningkatkan nilai inovasi daerah. Sekian, Mbak Ulfa. Oke, wah ini menarik banget ya Kak. Berarti peran Balitbang Kabupaten Lingga bukan cuma sebagai pengelola data, tapi juga penggerak utama dalam mendorong inovasi daerah. Uh, da- kalau dari narasumber lain, Bang Adi, apakah praktek smart governance seperti ini juga diterapkan di tempat kerja, Bang? Oke, Boleh oke, dijelaskan? baik, terima kasih Mbak Ulfa. Nah, jadi kami juga dari Puskesmas Selanjut juga menerapkan Kak ya. Kemudian ini sebagai daya dukung kebijakan pemerintah, program pemerintah, yaitu kami salah satunya adalah seperti e-pus atau elektronik puskesmas, yang dulunya manual secara rekam medis pasien, sekarang menggunakan elektronik yang direkam dalam sebuah aplikasi dan tentunya bisa digunakan atau dibuka kapan saja dan dilihat data pasien. Dan tentunya adalah rahasia yang harus dijaga. Nah, kemudian untuk kunci keberhasilannya adalah tentunya profesional seorang ASN ya, petugas, kemudian juga tentu pengawasan langsung dari atasan karena ini terkait dengan data dan riwayat manusia, kesehatan dan rahasia juga kan. Nah, kemudian untuk bentuk mungkin bisa sebagai eh, dampak negatif positif untuk instansi lainnya adalah seperti ya kita perlu sosialisasi atau juga tentu kolaborasi ya sesuai yang Kak Erda sampaikan tadi. Nah, mungkin demikian Kak, seperti itulah lebih kurangnya Kak. Berarti dari yang disampaikan Mbak Adi, kita bisa melihat bahwa digitalisasi seperti rekam medis elektronik ini bukan hanya soal mengganti sistem manual ke digital saja, tapi juga menyangkut perubahan pola kerja, kesiapan SDM, dan adaptasi terhadap teknologi. Uh,
Kalau menurut Mbak Erda, kunci keberhasilan dalam penerapannya, kemudian bagaimana cara memperluas atau menularkan praktik baik ini ke unit atau OPD lainnya, Kak? Baik, kunci keberhasilan dalam meningkatkan nilai indeks inovasi daerah adalah melalui kolaborasi dengan bekerja sama dalam lintas perangkat daerah di Kabupaten Lingga dalam menciptakan inovasi daerah. Dan yang kedua, cara memperluas ke unit lainnya adalah setiap tahunnya dalam acara Sampena Hari Jadi Kabupaten Lingga akan diumumkan 10 perangkat daerah yang terbaik yang berperan aktif dalam pelaporan inovasi daerah dan mendapatkan penghargaan dari Bupati Lingga. Sekian, Mbak Ulfa. Oke, jadi kelihatan kalau kunci keberhasilannya memang ada di kolaborasi, sistem yang rapi, dan konsistensi dari tiap OPD. Kemudian untuk bisa ditularkan ke unit lain, itu berarti memang butuh komitmen bersama ya, nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Baik, eh, tadi kita sudah melihat berbagai praktik baik yang bisa menjadi inspirasi. Namun kita juga tidak bisa menutup mata bahwa dalam praktik sehari-hari masih ada hal-hal yang menjadi tantangan atau bahkan menjadi bad practice di dalam keseharian teman-teman dalam bekerja. Untuk bad practice ini kita memiliki dua narasumber yaitu Kak Mita dan Fikri. Halo Kak Mita, halo Bang Fikri. Halo, Halo, Mbak Ulfa. Alfa. Oke, Oke, kita mulai dari Kak Mita dulu ya. Apa sih pengalaman bad practice yang sering Kak Mita lihat di instansi atau di lingkungan kerja Kak Mita? Baik, terima kasih Kak Ulfa. Saya akan berbagi pengalaman yang menurut saya itu merupakan bad practice, yaitu salah satunya titik absensi ya. Dalam masalah titik absen di kalangan pegawai ini sudah dianggap sebagai budaya yang dalam tanda kutip, di mana masalah ini sulit untuk dihilangkan meskipun kita sudah menggunakan teknologi digital pada saat ini. Baik, Pak Ulfa. Kemudian Kak, menurut Kakak apa penyebab kegagalannya dan bagaimana pencegahan eh, agar tidak terulang lagi? Kemudian apakah alternatif cara terbaik untuk menghindarinya? Oke, baik, terima kasih Mbak Ulfa. Untuk penyebab itu bisa, kenapa bisa terus-menerus ini berulang? Karena kelemahan sistem yang pertama, kemudian itu bisa karena faktor lingkungan kerja, dan juga bisa karena rendahnya kesadaran diri pada individu yang merasa bahwa ke kehilangan poin kehadiran itu lebih menakutkan daripada sadar bahwa melakukan pelanggaran etika. Kemudian untuk hal ini sebetulnya bisa kita cegah ya Mbak Ulpa. Itu bisa langsung dari pengawasan pimpinan instansi sendiri, kemudian bisa dari sidak Badan Kepegawaian Daerah, kemudian juga bisa menerapkan sanksi disiplin untuk memberikan efek jerah. Untuk alternatif lainnya, Mbak Ulpa, bisa kita berikan peringatan tertulis dari instansi atau pimpinan daerah jika melanggar atau tidak mengisi absensi selama beberapa hari secara berturut-turut. Baik, Mbak Ulpa, terima kasih. Menarik sekali ya. Kalau misalnya dari Bang Fikri, Bang, apakah memiliki kejadian yang serupa atau perspektif yang berbeda nih, Bang? Baik, Kak Ulfa. Jadi, kalau pengalaman saya ya selama bekerja, jadi saya pernah melihat ada pas rapat. Jadi dalam sebuah rapat koordinasi penting di instansi pemerintah, di saat pimpinan rapat sedang memaparkan agenda rapat, ada beberapa ASN terlihat menunduk dengan tersenyum atau mengetik dengan cepat di ponsel mereka. Akibatnya, mereka tidak fokus pada pembahasan utama dan tidak dapat memberikan kontribusi saat diminta pendapat. Jadi diskusi menjadi tidak efektif, keputusan yang diambil kurang matang, sehingga rapat harus diperpanjang karena banyak hal yang perlu diulang dan perilaku ini juga menimbulkan kesan tidak profesional ya dan menurunkan kualitas kolaboratif tim secara keseluruhan. Seperti itu. Oke, Bang. Berarti apa penyebab utama kegagalannya, Bang? Bagaimana cara mencegah agar hal tersebut tidak terulang, serta apa alternatif cara terbaik untuk menghindarinya? Kalau itu penyebabnya yaitu kurangnya disiplin dan kesadaran profesional, maksudnya peserta rapat ini tidak menempatkan rapat sebagai prioritas kerja, tapi melainkan seperti cukup hadir saja, duduk, dan pulang. Kemudian ini juga dari aspek kepemimpinan rapat dan kurang yaitu moderator tidak mampu mengendalikan jalannya rapat dan menjaga fokus peserta.
Kemudian cara mencegah agar tidak terulang yaitu membuat aturan rapat yang jelas. Di sini misalnya ponsel dalam mode silent dan hanya digunakan untuk keperluan rapat saja. Kemudian peran moderator harus aktif, yaitu moderator harus tegas, interaktif, dan melibatkan seluruh peserta dalam rapat. Kemudian yaitu alternatif cara terbaik ya untuk ini yaitu pertama memberikan apresiasi bagi pegawai yang aktif dan berkualitas dalam diskusi rapat. Kemudian memberikan pembinaan bagi yang tidak menunjukkan sikap profesional. Jadi harus diberi sanksi lah untuk yang tidak serius dalam ikut rapat. Kemudian meningkatkan profesionalisme atau menanamkan etika kerja seperti fokus, menghargai forum, dan bertanggung jawab. Kemudian menjadikan kehadiran dalam rapat ini bukan sekedar formalitas, melainkan kontribusi aktif dalam memajukan bangsa dan negara. Jadi itu saja, Kak Ulfa, dari saya. Oke, terima kasih Bang Fikri. Dari diskusi hari ini kita bisa melihat bahwa good practice memberikan kita contoh dan inspirasi, sedangkan bad practice menjadi bahan refleksi agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Harapannya kita tidak hanya berhenti di diskusi ini, tapi juga bisa benar-benar menerapkannya dalam pekerjaan sehari-hari. Terima kasih kepada seluruh narasumber atas insight yang sangat luar biasa dan juga kepada pemirsa yang sudah mengikuti dengan baik. Saya tutup diskusi ini dan podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.